Kakak Yu, terima kasih banyak sudah datang membantuku. Ini 2 pil obat mujarab. Melihat penampilan Yu Runtian, Qin Yichen tersenyum kecil, tanpa menghela nafas sedikit pun, dan mengeluarkan 2 ramuan dan memberikannya. Mendesis, ketika saya melihat Qin Yichen membagikan 4 ramuan, suara udara dingin tiba-tiba terdengar di rumah lelang, dan mata pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya penuh dengan rasa iri. Banyak pembangkit tenaga listrik bahkan belum pernah mendengar tentang 3 jenis ramuan. Di daerah aliran sungai, nilai ramuan ini pasti sulit diperkirakan, dan tembakan Qin Yichen sangat murah hati, agak mengejutkan. Di dalam kotak Raja Abadi Antartika, ada juga desahan. Pada saat ini, Raja Abadi Antartika tiba-tiba menyesali bahwa dia tidak mengirim hatinya untuk pergi. Di kotak besar, mereka juga memiliki jalur mata yang berapi-api. Jelas, 36 pembangkit tenaga listrik itu sedikit bersemangat untuk meminta ramuan Qin Yichen, tetapi mereka tidak dapat menarik wajah mereka. Lagi pula, pada saat sebelumnya, sikap mereka terhadap yang terakhir masih sangat buruk. Adik Qin, terima kasih banyak. Yu Runtian mengambil ramuan itu dan berkata dengan rasa syukur. Dia juga memahami betapa berharganya 2 ramuan ini. Tembakan murah hati yang terakhir benar-benar mengejutkannya. Kakak Yu sopan, Qin Yichen terkekeh, dan segera melirik kota-kota di atas. Dia bisa merasakan tatapan berapi-api dari kota-kota itu. Teman-teman yang juga 36 kejahatan, saya juga akan memberi seseorang pil untuk membayar upeti. Setelah jeda, Qin Yichen terus tertawa. Mendengar ini, semua kotak sedikit sunyi. Sebagai bintang jahat, semua orang tahu mengapa Qin Yichen menjadi sarana seperti itu. Dia jelas ingin mendapatkan pijakan, jadi dia menarik dirinya sendiri tanpa biaya. Namun, ada beberapa orang yang bisa menolak godaan ramuan Qin Yichen. Bahkan jika berada di bawah komando Raja Abadi Kutub Timur, mereka diam-diam akan menerima suap Qin Yichen secara rahasia. Qin Master benar-benar atmosfer. Tuan Qin tidak hanya muda dan menjanjikan, tetapi dia juga sangat berhati-hati. Dengan kartu Hall Qin Master, tidak ada yang bisa mengguncang posisi bintang jahat Blood Potian. Melihat tindakan berturut-turut Qin Yichen, bisikan-bisikan terdengar di bidang lelang. Meskipun bintang jahat di kotak atas takut disalahkan oleh Raja Abadi Kutub Timur, sama sekali tidak menggembar-gemborkan Qin Yichen, tetapi mereka semua merasa bahwa tindakan Qin Yichen telah mendapatkan sebagian besar bintang jahat. Selama mereka tidak berada di bawah komando Immortal Monarch of Ispol, mereka tidak akan mempermalukan Qin Yichen dan Bloodpond. Mengganggu pelelangan. Itu benar-benar salahku. Jadi aku bersedia mengambil 5 ramuan untuk dilelang, dan cairan spiritual yang diperoleh dari pelelangan didedikasikan untuk mansion penguasa kota. Kemudian, tatapan Qin Yichen menyapu lantai lelang di bawah. Segera, dia mengambil botol batu giok di tangannya dan memberikannya ke samping Yan Luo, tertawa kecil. Qin Guru Perkasa. Bagus sekali. 5 pil, saya harus minum 1. HMPH. Tergantung pada sumber keuanganmu. Juga ingin bersaing untuk ramuan Qin Master. Dengan jatuhnya suara Qin Yichen, seluruh adegan lelang tiba-tiba mendidih, dan suara memekakkan telinga pecah ke langit. Terima kasih banyak, Tuan Qin. Yan Luo dengan hormat mengambil botol giok dan segera berkata dengan hormat. Untuk Qin Yichen, Yan Luo mau tidak mau merasa sedikit lebih baik. Yang terakhir lebih unggul dari He Yang Master baik dalam eliksir maupun spirit power. Terlebih lagi, di masa muda ini, sama sekali bukan master pemurnian pil suci. Jenis arogansi. Berdasarkan pengalaman Yan Luo, hampir pasti bahwa di masa depan, kota Tian akan memiliki pijakan di Qin Yichen. Bahkan di masa depan, reputasinya tidak akan lebih lemah dari 36 yang berada di 2 dan 1 teratas. 2 orang, jangan tunda pelelangan. Setelah mengeluarkan ramuan itu, Qin Yichen tersenyum pada Tie Lisan dan Yu Runtian. Haha, benar. Kami baru saja mengatakan bahwa kami perlu mengambil obat mujarab. Kami harus mengambilnya. Dan ayo pergi ke pelelangan. Tai Lisan tertawa terbahak-bahak, segera berubah bentuk, menjarah dari kotak tempat Raja Abadi berada. Qin adik laki-laki, mari kita berkumpul setelah pelelangan. Yu Runtian juga terkekeh, dan melengkungkan tangannya ke arah Qin Yichen, lalu pindah kembali ke kotak Raja Abadi Arktik. Tuan, ayo kembali. Melihat ini, Qin Yichen bergumam pada Sui Qitian, kata. Setelah itu, ketiga orang itu tidak ragu lagi, dan langsung kembali ke kotaknya masing-masing. Selanjutnya, kami melelang ramuan Qin Master, dan ketika mereka pergi, Yan Luo terdengar seperti bel perak, dan perlahan berdering pelan di bidang lelang. Anda telah melihat keampuhan ramuan Qin Master, dan Anda tidak perlu saya menjelaskannya. Ramuan ini pasti disebut Divine Pill. Ya, bagaimanapun juga aku akan mendapatkan 1 untuk ramuan ini. Berapa harga cadangannya? Mari kita mulai. Dengan suara Yan Luo, ada suara keras di bidang lelang. Pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya menantikannya, menunggu Yan Luo mengumumkan dimulainya pelelangan. Dalam kebisingan,
Raja Abadi Kutub Timur di dalam kotak adalah kulit biru besi, yang sama sekali tidak dia duga. Qin Yichen sebenarnya adalah seorang master pemurnian pil yang suci. Dia bahkan menginjak guru Heiyang untuk berhasil dan menariknya. Mata yang tak terhitung jumlahnya. Raja Abadi, apa yang harus kita lakukan? Melihat pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di bawah tertarik oleh ramuan Qin Yichen, wajah Wang Dong juga terlihat sangat jelek. HMPH, apa yang masih kamu lakukan di sini? Lihat anak itu pamer. Di hadapan pertanyaannya, Raja Abadi Kutub Timur hanya mendengus dingin. Dengan munculnya fluktuasi spasial, tubuhnya segera menghilang ke dalam kotak. Melihat ini, Wang Dong menghela nafas. Dia tahu bahwa kebangkitan Qin Yichen tidak dapat dihentikan. Di Sungai Tian City, Raja Abadi Kutub Timur tidak bisa menyembunyikan langit dengan satu tangan. Kepergian Raja Abadi Kutub Timur tidak menyebabkan pergerakan apapun. Hanya Raja Abadi lainnya dan tembakan besar di kotak di atas yang memperhatikan gerakannya. Pada saat ini, suara yang luar terdengar lagi. Awal syuting di bawah ramuan pertama. Harga awal, 100 cairan spiritual. 2100. Saya keluar 300. 350. Saat Yan Luo mengumumkan dimulainya pelelangan, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya menawar. Setelah suku bunga pendek, harga penawaran berlipat ganda dan mencapai lebih dari 500 cairan spiritual. Apalagi momentum ini sama sekali tidak. Tampaknya obat mujarab ini lebih mahal dari sebotol Heiyang. Ramuan Heiyang dan ramuannya tidak ada bandingannya, dan harganya masuk akal. Yah, sepertinya kita perlu mengubah strategi kita. Dalam lelang pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di bawah ini, 36 saat tidak terburu-buru menawar karena mereka tahu bahwa harga kemungkinan akan naik beberapa kali lipat. Pada saat yang sama, mereka diam-diam menghitung cara mengikat Qin Yichen dan darah. Citian, biarkan itu diabaikan.